Pesulap merah, tolong lu jelasin bagaimana ini bisa terjadi. Tangannya tadi tangan kosong tuh. Dia bisa dapat sesuatu dari sana, dia narik suatu benda. Itu jawabannya pesulap merah. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Denny Sumargo nampaknya ikut terlibat dalam perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Setelah kemarin mengundang pesulap merah, kini Denny Sumargo mengundang Gus Samsudin, rivalnya. Dan bahkan sebelumnya Denny Sumargo juga melakukan podcast dengan Deddy Corbuzier. Nah, bagaimanakah ceritanya? Dan bahkan si Gus Samsudin menarik sesuatu dari rumah Denny Sumargo. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Jenglot itu sebenarnya ada atau enggak? Jenglot itu bukan jin. Bukan, itu mitos. Pain berharap sama benda beginian. Bayangin bang, kayak misalkan kayak gini jenglot. Dukun ini modalnya cuma 80 ribuan, 70 ribu. Iya. Tapi dukun ngejual ini 3 juta, 5 juta, bilang ini udah ada kodamnya. Gue pelajar itu santet, pelet, jin-jinan, buka mata batin kayak gimana. Gue pelajarin ternyata nggak ada ilmu-ilmuan. Semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah. Sebenarnya di dunia ini gaib itu ada nggak? Goib dan perdukunan tuh beda. Orang yang nggak percaya santet susah disantet. Kayak misalnya debus itu ada artinya bang. Jadi santet, terus kemudian ilmu hitam, Iya. dari lu sendiri itu akhirnya ada atau tidak? Ada atau tidak? Sebagai seorang host, tentunya Denny Sumargo perlu mendapat sudut pandang dari kedua belah pihak. Dia berusaha netral. Setelah mengundang pesulap merah, kini nampaknya dia mendatangkan Gus Samsudin, rivalnya, ke rumahnya untuk memberikan bukti. Karena dia dituduh menggunakan trik sulap oleh pesulap merah. Dan kemudian Gus Samsudin pun menunjukkan aksinya di rumah Denny Sumargo. Seperti biasa, Gus Samsudin melakukan pembersihan di rumah itu. Karena menurut Gus Samsudin di sana nampaknya banyak barang-barang gaib yang ditanam. Dan seperti biasa, Gus Samsudin pun merapal mantra dan mencari di mana sebenarnya benda yang mengeluarkan energi negatif yang ditanam di rumah Denny Sumargo. Dan akhirnya di bawah wastafel, Gus Samsudin menemukan sebuah benda, entahlah apa itu. Benda lonjong seperti tanah yang akhirnya diberikan kepada si Denny Sumargo. Dan di situ Denny Sumargo percaya bahwa awalnya Gus Samsudin tidak membawa apa-apa, tangan kosong, tapi tiba-tiba menemukan benda. Dan Gus Samsudin juga tidak memakai lengan panjang, lengannya digulung. Jadi tidak mungkin disembunyikan di antara lengan. Tetapi tentu masih banyak tempat persembunyian selain di lengan Gus Samsudin. Dan untuk itulah Denny Sumargo menantang pesulap merah untuk membongkar jika memang itu trik. Nah, inilah bendanya, sebuah tanah yang sepertinya dipilin, seperti kotoran tikus tapi agak besar. Ini yang membuat Denny Sumargo seakan-akan takjub dengan aksi Gus Samsudin. Dan akhirnya Denny Sumargo pun menantang pesulap merah jika memang itu hanya sebuah trik. Nah, menarik, apakah Denny Sumargo akan mengundang pesulap merah lagi atau tidak? Nampaknya hal ini sudah menjadi komoditi media sosial dan media-media televisi tanah air. Karena semakin banyak juga yang mengundang mereka, mengundang pesulap merah maupun mengundang Gus Samsudin. Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada yang viral, maka disitulah ada cuan. Dan media-media tentunya punya kepentingan
untuk menarik penonton pada hal-hal yang sedang viral, hal-hal yang menarik perhatian penonton, yang dibicarakan, yang di sana ada konflik kubu-kubuan, dan kita tahu ada dua kubu besar di sini, yaitu kubu yang mengatakan bahwa hal-hal yang dilakukan dukun-dukun ini adalah trik semata, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa memang ada hal-hal seperti ini, hal-hal yang tidak kasat mata dan kemudian ditarik sehingga menjadi kasat mata, seperti santet, klenik, jenglot, dan lain-lain. Kita tunggu saja, nampaknya akan semakin seru hal ini untuk dibuktikan. Dan mudah-mudahan saja dengan konflik panas ini masyarakat bisa belajar banyak sebenarnya siapa yang salah. Beliau insya Allah paham dengan hal ini, dan ini akan saya berikan kepada beliau. Moga dipegang saja, anggap aja souvenir. Pesulap merah, tolong lu jelasin bagaimana ini bisa terjadi. Tangannya tadi tangan kosong tuh. Dia bisa dapat sesuatu dari sana, dia narik sesuatu benda. Tunggu jawabannya pesulap merah. Mengatakan mereka salah loh ya. Oke. Nggak mengatakan mereka salah. Ini sama seperti anggap aja agama gua dengan agama lu beda gitu. Gua nggak bisa mengatakan agama lu salah gitu. Ya silakan gitu. Cuman kalau gua, menurut gua yang benar ini gitu. Tapi lu tidak pernah mengalami pengalaman gaib sekalipun? As a mystic thing nggak pernah? Tidak. So ketempelan-tempelan gitu nggak pernah? Tidak. Tempelin siapa? Tempelan apa kayak gitu yang enak? Saya pernah bangun tiba-tiba ada wanita diranjang, rambut panjang, ketempelan tuh. Masih jauh ini yang rame di TikTok. Ini. Paudin kali itu. Yang bully itu beda lagu. Iya, yang bully itu malah rame di TikTok. Paudin mau kawin itu beda. Beda. Iya, di TikTok yang lagi rame. Ada ya. Ada. Main, coba tanya sama istri. Saya banyak untuk Marcel mungkin ya, beliau nantang adanya anti tembak mungkin ya. Anti tembak, beliau mengatakan bohong pakai trik. Nah, nanti boleh nanti pistol dari Anda boleh tembak saya nanti. Dan juga buat Marcel gitu ya. Jikalau beliau tertipu dengan dukun-dukun, janganlah menggunakan kata dukun, berarti semuanya. Pakai ada yang kata oknum dukun. Ya, jadi Marcel ini kita tantang untuk adu tembak. Jadi Marcel kekuatannya seberapa, ambil tembakan dari manapun, pistol dari siapapun, dimanapun. Marcel berdiri sebelah, ganti-gantian tembak-tembakan. Mau dia duluan nggak masalah. Itu tantangan daripada